Oke, sebelumnya kita mengawali dengan membahas bilangan biner ya. Ini bilangan biner. Nah, bilangan biner ini disebut juga dengan bilangan basis 2 gitu ya. Karena di sini diisi oleh angka 0 dan 1. Ya, kita mulai dari pertambahan ya. Pertambahan bilangan biner. Oke, ini saya langsung ke contohnya saja yang paling sederhana. 1, 0, 1. Di sini 1, 0. Ditambah. Jadi 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1, 1. Di sini tidak ada angka 0 ataupun 1. Jadi kalau kosong seperti ini, diasumsikan ini adalah 0. Jadi 1 tambah 0 adalah 1. Ini hasilnya. Kemudian contoh lainnya misalnya 1, 0, 1, 1. Ditambah 1, 0, 0, 1. Nah, ini contohnya. Nah, di sini posisinya 1 tambah 1 ini adalah 0 dengan dia carry off, membawa 1 di bilangan sebelumnya gitu ya. Jadi harusnya 1 tambah 1 ya kan dia 0, 1. Tapi karena di sini posisinya masih ada bilangan yang lain, jadi ini posisinya sebagai carry off untuk ditambahkan ya. Jadi ketika di sini 1 tambah 0 sama dengan 1, tapi di sini ada biner 1 ya. Jadi 1 tambah 1 menjadi 0. Dengan catatan dia carry off ke sini. Gitu ya, ke bilangan sebelumnya. Nah, kemudian di sini 0 tambah 0, 0. Ya. Tapi di sini ditambah carry off-nya 1. Jadi 1 tambah 0, 1. Nah, demikian juga yang ini, 1 tambah 1. Ya, dia 0 carry off ke atas ini. Di sini tidak ada biner 0 ataupun 1, maka di sini tidak dituliskan, diasumsikan ini adalah 0, 0. Maka tinggal turun saja. Jadi 1. Nah, ini jumlahnya 1, 0, 1, 0, 0. Oke, berikutnya adalah pengurangan bilangan biner. Nah, perlu diketahui yang pertama adalah dasar perhitungannya dulu ya. Di mana 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, kemudian 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kemudian ada 0 dikurang 1 sama dengan 1, dengan catatan dia membawa gitu ya, membawa dari bilangan biner sebelumnya. Nah, saya ambil contoh yang sederhana dulu ya. Misalnya 1, 1, 0 gitu. Di sini kemudian ada 1, 0, 0. Nah, ini dikurang. 0 kurang 0 ya 0. 1 dikurang 0, 1. 1 dikurang 1 ya 0. Nah, hasilnya 0, 1, 0. Nah, kemudian kita coba yang ada borrow off-nya. Misalnya 1, 0. Kemudian dikurang 1 misalnya. Kurang 0 kurang 1 itu kalau di sini 1. Dengan catatan dia membawa bilangan biner dari sebelahnya ke sini. Gitu ya. Sehingga posisi yang ini yang tadinya 1 sekarang jadi 0. Maka ketika dikurang, 0 dikurang ini tidak ada ya. Tidak ada bilangan biner, tapi diasumsikan kalau kosong gini berarti 0. Gitu ya. 0 kurang 0 sama dengan 0. Jadi secara nggak langsung nilainya adalah hasilnya 1. Tadi kan 1, 0 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, kemudian contoh yang lainnya misalnya 1, 0, 0, 1. Nah, di sini ada misalnya 1, 1, 0.
Ini dikurang. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 0 dikurang 1. Nah, jawabannya 1. Nah, tapi dia membawa dari sini. Nah, sedangkan di sini 0. Berarti dia ngambil dari sini. Kan begitu. Posisinya ini jadi 0. Ini dibawa lagi ke sini kan. Nah, jadi 1. Nah, posisinya di sini dia jadi 1. Ketika 1 dikurang 1 jadinya 0. Di sini udah 0. 0 dikurang 0 jadi 0. Berikutnya adalah ini perkalian bilangan biner. Jadi dasar perhitungannya jadi kalau misalnya ketemu 0 dikali 0, nah ini hasilnya 0, kemudian 1 kali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, namun kalau 1 dikali 1 dengan 1. Nah, misalnya ambil contoh, ini yang sederhana dulu aja, 1, 1, 1, 0. Nah, ini dikali. 0 kali 1, 1, 0 kali 1, 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Ini dijumlahkan, hasilnya itu ini turun 0, 0, 1, 1 turun, hasilnya di 1, 1, 0. Nah, kita coba contohkan yang agak lebih kompleks lagi, misalnya 1, 0, 1, 1, gitu ya. Nah, di sini dikali 1, 0, 1. Dikali 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Ini saya hapus saja ya, nggak muat. Kemudian ini 0 semua, karena pengalinya dikali, kalau pengalinya 0 semua jadi 0 ya. 1, nah 1 kali 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Nah, di sini baru dijumlahkan. Ini turun 1, 1 tambah 0, 1, 0, 0, 1 ditambahkan 1, 1 tambah 0 tambah 1, ini 0, carry off, di sini 1, 0 tambah 0, 0 tambah 1, kemudian tidak ada lagi 1. Jadi ini hasilnya. Berikutnya adalah masuk ke pembagian bilangan biner. Nah, di sini dasar perhitungannya jadi kalau 0 dibagi 1 itu sama dengan 0. Nah, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, kalau 1 dibagi 0 itu undefined ya, tidak terdefinisi. Nah, jadi saya ambil langsung contohnya saja. Misalnya contohnya di sini 1, 2, 4, 5, 0, 1. Oke. Nah, dibagi 101. Oke. Nah, di sini 111 ya. Nah, ini pembaginya 101. Jadi 111 dibagi 101 misalnya. Nah, ini kan dikurang. Ini dapat nih 1 ya. Dapat 1. Nah, kalau dikurang berarti ini 0. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 0, 1. 1 kurang 1, 0. Ya. Nah, kemudian ini turun. Turun jadi 1. Nah, kemudian 101. Sini pembaginya 101. 1, 0, 1. Nah, dapat nih 1. Dikurang. Berarti semuanya ini 0, ini 0, ini 0 gitu ya. Ini 0, ini 0, ini 0. Kemudian turun nih.
1. 1 nggak bisa dibagi 101. Maka 0 ditulisnya. Turun lagi nih. 0. 10 bisa nggak dibagi 101? Belum bisa. Maka ditulisnya 0. Karena tidak dibagi. Terus turun lagi nih. 1. Nah, 101 bisa nggak dibagi 101? Nah, bisa. 101 dapat 1. Ya. Dikurang jawabannya 0, 0, 0. Dah, habis berarti. Nah, sehingga 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 dibagi 101 hasilnya ini. Oke, itu untuk pembagian. Oke, berikutnya kita masuk ke pembagian ya. Ya, pembagian bilangan heksadesimal. Nah, ini yang sederhananya saja, contoh misalnya. Nih, AC itu dibagi 2 bagi berapa ya? A itu 10, C itu 12. Berarti ya 10 bagi 2 ya 5. Ya, 10 itu diwakili A. Notasi A dikurang A 0, kemudian turun C, nah, itu 12. 12 dibagi 2, 6. Ya, berarti C dikurang C, 0. Oke. Di jawabannya AC dibagi 2 sama dengan 56. Nah, kemudian ada contoh lainnya. Nah, ini agak sedikit rumit. Misalnya 1, 2, 2, 4 itu dibagi 1B. Nah, coba dicari. Nah, ada satu tipsnya ya. Ya, tips and tricks ya. Tricks. Jadi 1, 2, 2, 4 ini dengan 1B ini semua dikonversikan yang pertama gitu ya. Ini pertama dikonversikan dulu dari heksa ke dalam desimal. Lalu lakukan perhitungan. Setelah dapat perhitungan dalam bilangan desimal, nah berikutnya konversikan kembali dari desimal hasilnya ke heksadesimal. Oke. Ini adalah perkalian bilangan heksadesimal. Saya coba contohkan, misalnya yang sederhana, 13 dikali 82 nih contoh ya. Kali 2 kali 3 6. 2 kali 1 2. 8 kali 3 kan 24. Nah, 24 ini harus di mod dulu. Mod 16 sama dengan 1 sisa 8. Berarti 8 masuk sini, 1 sisanya carry off. Ya. Nah, kemudian 8 kali 1 8. 8 tambah 1 9. Nah, dijumlahkan. 6 6 tambah 0 6. Kemudian 8 tambah 2 itu 10. Bilangan heksadesimal 10 adalah A. Nah, kemudian 9 tambah tidak ada, ini turun 9. Jadi jawabannya 9A6. Berikutnya pengurangan bilangan heksadesimal. Nah, ini kita langsung saja ke contohnya. Misalnya ada 12E1 dikurang 627. Oke. Nah, di sini 1 dikurang 7 itu nggak bisa ya. Nah, mau nggak mau dia harus pinjam di sini. 1 gitu ya. Tapi ketika dia minjam 1, karena kan basisnya 16. Sehingga di sini 1 ditambah 16 sama dengan 17. Jadi 17 di sini dikurang 7 sama dengan 10. 10 itu adalah A. Nah, kemudian di sini karena sudah dipinjam ya, berkurang 1. Jadi 14 dikurang 1. Jadi 13. Nah, ini berubah sebenarnya.
nilainya jadi D. Nah, kemudian D dikurang 2. D itu 13. 13 dikurang 2 jadi 11. Nah, 11 itu notasinya adalah B. Oke. Nah, kemudian di sini 2 dikurang 6. Nggak bisa. Sehingga di sini dia borrow off. Dia meminjam dari bilangan sebelumnya gitu ya. Nah, yang tadinya 1 di sini kan berubah jadi 0 dong. Kan begitu. Nah, tapi di sini dia sudah ditambahkan 16. Jadi 2 ditambah 16 sama dengan 18. Nah, di sini 18 dikurang 6 sama dengan 12. 12 itu notasinya adalah C. Nah, karena di sini 0 ya, kan udah habis dipinjam, ya udah 0 dikurang 0 ya 0, tidak usah dituliskan. Jadi hasilnya adalah CBA. Ya. Kita ke pertambahan ya. Bilangan heksadesimal. Nah, jadi yang harus diperhatikan notasi bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini A, ya diganti A. Nah, kemudian ini B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Jadi ini patokannya biar nggak bingung. Nah, kemudian misalnya ada contoh, ini contoh sederhana misalnya 3, 7, 9 tambah 1, 3, 5. Nah, 9 tambah 5 berarti 9 tambah 5 14. 14 itu E. Nah, sederhananya seperti ini. 7 tambah 3 10. 10 itu pilih notasi A. 3 tambah 1 4. Hasilnya 4 AE. Nah, kemudian contoh lainnya. BAD tambah 4 3 1. Nah, D tambah 1 E. A tambah 3, A itu 10 tambah 3 13, 13 itu D. Nah, B tambah 4, B itu 11 tambah 4 15, 15 itu F. Nah, FDE. Oke, berikutnya adalah sistem bilangan heksadesimal. Disebut dengan basis 16. Terdiri dari 16 notasi bilangan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian A, B, C, D, E, F. Nah, A ini mewakili 10 ya. Jadi bukan disebut 10 tapi A. 11-nya B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F. Nah, ini 0 sampai F ini ada 16 notasi bilangan ya, makanya disebut basis 16. Jadi kalau kita mau konversi nanti ke bilangan desimal, misalnya ada 1A, 2C. Nah, ini secara nggak langsung C ini mewakili 11, 12, 13. 13 kali nanti 16 pangkat 0, 1 kali 16 pangkat 1. A itu mewakili 10, berarti 10 kali 16 pangkat 2. 1 kali 16 pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Oke, di awal kita akan melakukan pertambahan bilangan oktal. Oke, jadi diingat ini adalah basis 8 gitu ya. Basis 8 dengan notasi bilangannya dari 0 sampai 7. Jadi tidak ada bilangan 8, 9,
10, 11, dan seterusnya. Nah, saya ambil langsung contohnya saja. Misalnya ada angka 25 ditambah 127. Nah, ini ditambah. Ketika 5 tambah 7 sama dengan 12, nah ini kan nggak ada bilangan 12 gitu ya, hanya 0 sampai 7 saja. Nah, posisinya adalah ini 12 mod 8. Ini aja deh, saya tulis dibagi basis 8 sama dengan 12 bagi 8 itu kan 8 bagi 8 sebenarnya 1 ya. Tapi karena 12 ada sisanya. Nah, sisanya berapa? Sisanya 4. Sehingga 12 mod 8 sama dengan 1 sisa 4. Nah, 1 ini carry off ke bilangan setelahnya ya, sebelumnya ya bahasanya ya, bilangan berikutnya. Nah, kemudian sisanya ini yang 4 ini taruh di sini. Nah, posisinya kemudian baru ditambahkan 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5. Nah, kemudian 1 masuk, nah, hasilnya 1, 5, 4. Oke, contoh yang lainnya lagi. Misalnya 177 ditambah 357. Nah, ini ditambah. 7 tambah 7, 14. Ya, di sini 14 mod 8 sama dengan 1 ya. Sisanya berarti 14 kurang 8 berapa? 6. 1 carry off ke sini. Yang 6 masuk di sini. Kemudian 7 tambah 5, 12. 12 tambah 1, 13. 13 mod 8 sama dengan 1. Sisanya berapa? Berarti 13 kurang 8 saja. Sederhananya. Sama dengan 5. 5 sisanya taruh di sini. Ini ada 1 ya, carry off sini. Nah, kemudian jumlahkan 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. Hasilnya ini. Selanjutnya nih, pengurangan bilangan oktal. Oke, sambil contoh. Misalnya 1, 2, 7 dikurang 25. Nah, ini simple ya angkanya. 7 kurang 5, 2. 2 kurang 2, 0. 1 dikurang 0, 1. Oke, ini simple sekali ya. Nah, kita coba contoh yang lainnya. Misalnya 125 dikurang 77. Oke, ketika dikurang 77 perlu diperhatikan di sini 5 dikurang 7 tidak bisa, sehingga kita harus borrow off, membawa dari bilangan sebelumnya, bilangan oktal sebelumnya, gitu ya. Nah, di sini kita meminjam 1, tapi 1 di sini menginterpretasikan bahwa angka yang dibawa itu sebesar 8. Jadi di sini posisinya 5 tambah 8 sama dengan 13, gitu ya. Nah, 5 tambah 8 sama dengan 13 dikurang 7 sama dengan 6. Nah, di sini berubah menjadi 1 karena sudah di borrow, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya 1 dikurang 7 tidak bisa. Sehingga dia harus borrow off, membawa dari bilangan sebelumnya gitu. Jadi di sini 1 ditambah 8 sama dengan 9. 9 dikurang 7. Gitu ya. Hasilnya sama dengan 2. Nah, karena ini di sini tadi kita sudah membawa gitu ya, borrow off, maka di sini jadi 0 gitu ya. Nah, sehingga 0 kurang 0 ya 0. Jadi hasilnya 26. Ini
perkalian bilangan oktal ini contohnya misalnya 12 kali 25 5 kali 2 10 tapi tidak bisa disebutkan 10 maka 10 mod 8 sama dengan 1 sisa 2 itu ya, sehingga sisanya masuk sini, satunya carry off di sini. 5 kali 1 5 tambah 1 6. Kemudian 2 kali 2 4. 2 kali 1 2. Jumlahkan turun ini 2 tambah 2 6 tambah 4 10, nggak bisa dituliskan 10, maka 10 itu dikonversi ke oktal 10 mod. Nah, sisa bagi 8 sama dengan 1 sisa 2. Nah, ini dituliskan berarti di sini carry off 1, sisanya masuk ke sini 2. 1 tambah 2 3. Oke, hasilnya adalah 3 2 2. Oke. Ini pembagian bilangan oktal. Oke, dari yang sederhana kita coba. Misalnya ada 363 dibagi 3. Oke. Ini bisa masuk 3 kali 1. 3 dikurang 3 0 turun 6. 6 dibagi 3 itu 2. Oke ya. 0 turun lagi 3. 3 dibagi 3 itu 1. Nah, ini gampangnya seperti ini. Ya. Nah, jadi 363 basis 8 dibagi 3 sama dengan 121. Oke, contoh yang lainnya coba yang agak sedikit rumit. Misalnya 250 bagi 14. Nah, 14 ya, bukan 14. 14. Oke. 14 dibagi 14 kan 1, di mana ada sisa 1 1, nah, turun 0. Nah, ini ada yang bingung nih. 110 itu sama dengan 14 dikali 14 dikali 6 gitu ya. Dapatnya dari mana coba dihitung? 14 dikali 6. Ini kalau dikali hasilnya 110. 6 dikali 4 24 ya. 24, tapi 24 itu nggak bisa dimasukkan basis 8, jadi 24 mod 8 sama dengan 3, sisanya 0. Maka di sini tulis 0, di sini carry off 3. 6 dikali 1, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 nggak bisa masuk. Sehingga 9 mod 8 sama dengan 1 sisa 1. Nah, sisa satunya masuk ke sini, gitu ya. Kemudian 1 yang ini carry off ke sini, turun 1. Jadi pokoknya 110. Sehingga di sini kalau kita hitung, gitu ya, 110 itu dibagi 14 dapatnya 6. Gitu ya, kurang 0. Nah, saya yakin ini agak menyulitkan ya untuk perhitungan yang agak sedikit kompleks untuk pembagian bilangan 8. Nah, salah satunya kita bisa melakukan yang namanya konversi oktal ke dalam desimal dulu. Nah, ini yang harus kita lakukan yaitu mengkonversi ini semua bilangan oktal basis 8 ke desimal. Ini yang kita perlu lakukan. Nanti setelah itu, yang berikutnya kita melakukan perhitungan di situ dengan konversi tersebut. Nah, kemudian
Dari perhitungan tersebut, nah didapat bilangan desimal. Nanti baru kembalikan kembali, konversi lagi dari desimal ke oktal. Oke, ini tips ya, tips untuk mendapatkan hasil pembagian dari bilangan oktal. Kita masuk ke sistem bilangan oktal. Nah, ini sistem bilangan yang disebut dengan basis 8 karena diisi oleh 8 bilangan dimulai dari angka 0 sampai 7 ya. 6, 7. Dimana kalau misalnya ada angka oktal antara 0 sampai 7, maka yang paling kanan itu didefinisikan sebagai bilangan oktal 8 pangkat 0, nah berikutnya 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, 8 pangkat 4, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, untuk di awal saya ingin menyampaikan terdapat biner, oktal, desimal, heksadesimal, 4 sistem bilangan ya. Yang pertama sistem bilangan biner, ini juga disebut dengan sistem bilangan basis 2 karena hanya diisi oleh bilangan 0 dan 1. Nah, ini. Nah, kemudian ada sistem bilangan oktal, ini disebut dengan basis 8. Nah, bilangannya notasinya dimulai dari 0 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada sistem bilangan desimal. Nah, ini yang sehari-hari kita gunakan. Ini secara nggak langsung dikatakan sebagai basis 10 gitu ya, karena dimulai dari 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian berikutnya ada sistem bilangan heksa ya, heksadesimal. Nah, ini yang disebut dengan basis 16. Berarti ada 16 notasi bilangan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini posisinya 10 ini sampai seterusnya 15 itu digantikan dengan A. Gitu ya. Kemudian ada 11 B. Nah, 12 itu C, 13 D, 14 E, dan 15 yang terakhir F. Nah, ini kurang lebih ya 4 sistem bilangan yang komputer bisa melakukan kalkulasi atau perhitungan ya. Oke, kita akan coba melakukan konversi ya. Konversi ini dari biner ke yang pertama yaitu oktal. Nah, kita mau ngambil sampel, misalnya contoh soalnya 1, 0, 1, 0, 1, misalnya begini. Nah, ini basis 2 dengan berapa oktal. Nah, untuk pertama untuk oktal itu pengelompokannya berdasarkan, kita bisa mengelompokkan berdasarkan 3 bit. Jadi 3 bit pertama ini, kemudian 3 bit berikutnya kalau soalnya binernya banyak ya. Nah, ini harus ada pengelompokan dulu. Nah, ini kalau tidak ada misalnya jadi 0. Nah, ini kita bisa melihat dari
tabel yang di sebelah. Nah, yang pertama 010. Tadi kan karena tidak ada ya, diasumsikan dia 0. Jadi 010 kita bisa cek di sini. 0, ini kan ada 4 bit ya, tapi dari belakang kita hitung 3 bit yang paling belakang. Di sini maka 010 untuk oktal itu 2. Kemudian 101 kita tinggal cek 101. Nah, ini 5. Jadi hasilnya sama dengan 25. Oke, kemudian bagaimana dengan biner ke heksadesimal? Dengan biner yang sama ya, 10101 basis 2 sama dengan berapa? Bilangan apa? Basis 16. Nah, jadi kalau untuk heksadesimal, pengelompokannya itu berdasarkan 4 digit. 4 bit ya. Contoh 10101, maka yang dihitung 4 bit pertama ini pengelompokan 4 bit. Nah, sisanya ini kan 1. Di depannya tidak ada angka, maka diasumsikan ini adalah 0. Nah, tinggal dicek 0001 lihat dari sini. Oke. Untuk heksadesimal 1. Kemudian 0101 cek. 0101 5. Berarti jawabannya adalah 15 basis 16. Kemudian bagaimana kalau misalnya konversi biner ke desimal? Nah, oke, kita kalau ke desimal metodenya agak sedikit berbeda ya, dimana kita akan melakukan perkalian di sini berdasarkan basis bilangan binernya. Nah, jadi oke, saya tulis dulu 0101. Oke, jadi 10101. Nah, di sini kita hitung yang paling kanan dulu, di mana dia posisinya merupakan basis 2 dipangkatkan 0. Jadi di sini secara nggak langsung tulisnya 1 kali 2 pangkat 0. Kita tulis begini saja lah. Nah, di sini 2 pangkat 0 dikali, dikali di sini 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 1 kali 1, 1. 2 pangkat 1, 2. Kali 0, 0. Oh, ini ditambah. Sorry, lupa ya. Nanti ditambahkan. 2 pangkat 2, 4. Kali 1, 4. Tambah. 2 pangkat 3, 8. Kali 0, 8. Tambah. 2 pangkat 4, 4, 8. 16 kali 1, 16. Maka 16 tambah 4 tambah 1 jadi 21. Jadi jawabannya adalah 21 basis 10. Oke, berikutnya kita coba konversi untuk oktal ya. Oktal, sebaliknya oktal ke biner ya. Nah, jadi tinggal dibalik saja. Kalau misalnya ada contoh katakanlah 25 ya, basis 8 berapa bilangan binernya. Karena ingat untuk oktal itu 3 digit yang pertama, maka jika ketemu angka 2 ini bisa dilihat pada tabel, sederhananya begitu saja ya. Pada tabel 2 untuk oktal berarti 010. Berarti di sini 010. Sedangkan ini 5 sini kelihatan 101. 101. Jadi hasilnya adalah karena 0 ini 0 tidak perlu disebutkan. Jadi dihitung dari sini saja. 10101. Basis bilangan 2 biner. Oke, kemudian misalnya oktal heksadesimal ke biner ya.
sama seperti ini, kurang lebih kita bisa lihat tabel. Contohnya misalnya ada 2A gitu ya, basis bilangan 16. Nah, kalau heksadesimal itu mengelompokkan 4 bit. Jadi untuk angka 2 ini gitu ya, itu berangkat dari 0010. 0010. Sedangkan yang A ini 10 ya. Kalau dalam desimal itu berarti menggunakan yang ini 1010. 010. Namun kalau mau ditulis di sini posisinya 00 itu kan tidak perlu ditulis sebenarnya, karena dia berarti tidak ada nilainya diawali bukan dari 1 tapi 0, jadi 0 ini nggak perlu dituliskan. Jadi dimulai dari sini saja, yang dari angka satunya, maka di sini 101010 basis 2. Kita akan melakukan konversi ya dari desimal ini kita ke oktal. Nah, yang pertama contohnya misalnya 25 basis 10. Ini berapa oktal? Nah, yang pertama ini kita melakukan mod sisa bagi. Jadi kalau mod itu kita menyesuaikan pada sisa bagi berapa gitu ya. Nah, ini contohnya dari 25 mod 8, berarti secara nggak langsung 25 mod 8, 24 dibagi 8 kan hasilnya 3. Tapi karena ada angka 5 di sini di mana tidak habis dibagi gitu ya. Jadi sisa yang tidak habis dibagi ini berapa? Ya 1. Nah, sehingga ini dituliskan angka 3 paling kiri, kemudian 1 ini paling kanan. Jadi hasilnya konversi 25 desimal ke oktal adalah 31. Nah, kemudian contoh berikutnya untuk konversi ya. Konversi lainnya desimal ke heksadesimal. Nah, kalau yang ini kan basisnya 16 ya. Nah, misalnya ambil contoh 75 basis 10 untuk heksadesimal basisnya 16. Oke. Di berapa? Nah, ini sama perhitungannya menggunakan modulo mod 75. Enggak kelihatan ya. 75 mod 16 sama dengan di sini 16 dikali 4 32 60 32 64 ya. Hasilnya kan 64 itu 4 ya. Oke. Jadi 75 mod 16 sama dengan 4, sisanya 75 kurang 64 11 itu A B. Oke, ya B. Sisanya itu B berarti. Jadi secara nggak langsung ini paling kiri tulisnya 4, ini kemudian B. Jadi 75 desimal basis 10 dikonversikan ke heksadesimal dengan 4B basis 16. Nah, posisinya coba kita balik ya. Jadi konversinya dari oktal ke desimal. Gitu. Jadi ini coba kita reverse gitu ya. Berarti dari soalnya sini bisa kelihatan nggak bagaimana misalnya 31 basis 8 menjadi harusnya 25 ya. 25 basis 10. Nah, caranya adalah dengan kita melakukan perkalian gitu. Jadi kalau ini misalnya 31, secara nggak langsung di sini basisnya 8 ya. 8
Jadi di sini 8 pangkat 0, di sini 8 pangkat 1. Ini dikali. Nah, 8 pangkat 0, 1. 1 kali 1, 1. 8 pangkat 1, 8. Kali 3, gitu ya, 24. 24 tambah 1 sama dengan 25. Oke, nah ini hasilnya. Oke, kemudian selanjutnya di sini dibalik juga heksadesimal, dikonversikan ke desimal, nih kita reverse ya. Nah, ini dari contohnya misalnya, ini 4B sama dengan hasilnya itu harus 75 isi 10. Nah, ini caranya bagaimana? Sama seperti ini. Pengalinya adalah basis 16. Gitu. Pengalinya adalah basis 16. Jadi 4B, dimana di sini 16 pangkat 0 dikali 16 pangkat 1. B itu 11. B, ya, 16 pangkat 0, 1. 1 kali 11 sama dengan 11. Ditambah 16 dikali 4. 3, 2, 6, 4. 64 tambah 11, 5, 7, 75. Oke. Hasilnya 75. Oke. Nah, ini kurang lebih konversi untuk desimal ke heksadesimal atau sebaliknya, dan desimal ke oktal, demikian juga sebaliknya, oktal ke desimal.